Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Ikhlas menjadi kunci utama dalam menjalani ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sebab perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas termasuk dalam amalan yang terpuji. Allah akan senantiasa menolong kaum muslimin karena keikhlasan sebagian orang dari umat ini. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang miskin tersebut, karena salat mereka dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3178. Oleh karena itu setiap amalan yang kita lakukan sangat tergantung pada niat. Dan niat itu sangat tergantung dengan keikhlasan pada Allah. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2654. Landasan niat yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah semata. Setiap bagian dari perkara duniawi yang sudah mencemari amal kebaikan, sedikit atau banyak, dan apabila hati kita bergantung kepadanya, maka kemurnian amal itu ternoda dan hilang keikhlasannya. Lalu perkara apa saja yang dapat menodai keikhlasan kita dalam beramal? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Seperti yang kita ketahui, sangat sulit untuk ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas di dalam hati, kecuali orang yang memang dimudahkan Allah. Berikut adalah 4 perkara yang bisa menggugurkan keikhlasan, diantaranya sebagai berikut. 1. Riya. Riya adalah ketika kita mencari sanjungan atau pujian dari manusia atas amalan kebaikan yang kita lakukan, sehingga tidak ada keikhlasan untuk mengharap ridho Allah. Penyakit riya ini setiap saat dapat muncul dan banyak menimpa kita ketika beribadah. Dan riya, ini benar-benar dikhawatirkan oleh Nabi. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Mahmud bin Labid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya, pada hari kiamat ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka. Pergilah kalian pada orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad 5 halaman 429. Saat kita mencari wajah manusia sebenarnya yang akan terjadi adalah justru manusia akan menguasai kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2414 dan Ibnu Hibban nomor 276. Setiap amalan yang dilakukan oleh orang yang berbuat riya, itu hilang, di mana kelak pada hari kiamat mereka disuruh untuk mendatangi orang-orang yang dirinya berbuat riya, padanya ketika di dunia, lalu dikatakan padanya, lihatlah apakah kalian mendapati ganjarannya. 2. Sumah. Sumah merupakan perbuatan menceritakan ibadahnya, agar didengar oleh orang atau menyebutkan amal yang dikerjakan agar orang-orang memujinya. Seperti seseorang yang melakukan suatu amalan di malam hari, lalu di pagi atau siang harinya, dia ceritakan kepada teman-temannya. Jadi, perbedaan antara riya dengan sumah adalah bahwa riya itu berkaitan dengan ibadah yang ingin dilihat orang. Sedangkan sumah berkaitan dengan ibadah yang ingin didengarkan orang lain. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beramal tujuannya untuk didengar oleh manusia, maka Allah akan memperdengarkan padanya. Dan barang siapa beramal dengan tujuan supaya dilihat orang, maka Allah akan memperlihatkan padanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6499 dan Muslim nomor 2987. Orang yang sumah mengatakan dirinya ahli ibadah dan baik amalnya kepada orang lain, sehingga orang-orang memujinya. Hal ini disampaikan dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2142.
Bahkan orang sumah tidak sadar bahwa perasaan seperti ini bisa membatalkan keikhlasan dalam beramal. Menyebut-nyebut amalannya di hadapan orang, dia tidak senang bila amalannya belum diketahui orang lain. Karena tak aneh bahwa betapa menyembunyikan amal itu sulit sekali, apalagi di zaman digital saat ini, sesuatu apapun dengan mudahnya diupload ke media sosial, hingga secara tidak langsung akan mengikis keikhlasan itu sendiri. 3. Ujub. Ujub merupakan perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah. Sifat ini seharusnya dihindari karena dapat mengurangi, atau bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang, dan akan mendorong sifat sombong yang lebih parah. Pendorongnya adalah ingin menyatakan dirinya suci dan menghitung-hitung amalnya di hadapan Rabb-Nya. Hal ini adalah perkara yang berbahaya, yang dapat merusak amalnya, dan menggugurkan keikhlasan. Allah Maha mengetahui niat apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kalian mengatakan diri kalian suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Quran Surah An-Najm ayat 32. Dijelaskan juga dalam hadis, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah menyatakan diri kalian suci. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2142. 4. Takabur. Orang yang takabur itu memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Dia memandang orang lain hina ataupun rendah. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2749. Inilah yang membedakan takanur dari sifat ujub, membanggakan diri. Sifat ujub hanya membanggakan diri tanpa meremehkan orang. Sedangkan takabur itu membanggakan diri, namun juga meremehkan dan merendahkan orang. Kesombongan juga adalah dosa pertama yang dilakukan iblis laknatullah dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesombongan itulah yang menyeret iblis untuk menjadikan takdir sebagai alasan terus-menerus sombong. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Senang mengangkat dirinya dan juga merendahkan orang lain. Perkara ini tidak akan pernah bisa bersatu dengan sikap tawadu yang hanya dimiliki orang beriman. Ibadah murni itu tidak bercampur dengan apapun. Ibarat susu murni yang tidak bercampur dengan darah ataupun kotoran. Demikian pula ikhlas, niatnya harus 100% untuk Allah, dan tidak ada unsur selain mengharapkan wajah Allah saja. Sebagaimana tauhid yang menjadi modal besar seseorang untuk mendapatkan surga Allah. Ya Allah, bersihkanlah diri kami dari sifat tidak ikhlas dan merasa takjub pada diri sendiri. Jadikanlah kami lebih baik daripada yang mereka nilai dan janganlah siksa kami karena pujian mereka. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Ya Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami pada agamamu. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.